Oke, assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview mereview tentang eh, pertumbuhan nila gesit yang saya pelihara. Mohon maaf jika suaranya agak kurang jelas karena saya cuma pakai headset standaran ya. Oke, kita langsung saja melihat hasil perkembangan ikan nila saya. Mungkin bisa dilihat, ini ikan nila saya. Ini saya tebar bibit ukuran 2 jari, dan sampai sekarang pertumbuhannya udah 3 minggu. Oke, kita coba diperbesar ya, siapa tahu kelihatan. Dan mohon maaf bila gambarnya tidak terlalu jelas karena saya menggunakan HP yang ya bisa dibilang jadul lah. Tapi yang penting informasi dari video ini atau hasil dari video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian ya. Intinya saya di sini hanya berbagi seputar pengetahuan atau bisa juga berbagi ilmu karena saya juga di sini masih belajar ya. Oke, kita langsung saja coba kasih makan. Kita lihat respon ikannya. Nah, mungkin kelihatan ya. Ini saya tebar ukuran 2 jari, saya beli. Dan sekarang udah 3 minggu. Kalau dilihat dari sekilas sih, kalau langsung saya lihat sekarang hampir 60% ukurannya hampir rata 3 jari ya. Cuman ya ada 1-2 lah yang mungkin agak lebih besar atau mungkin agak lebih kecil karena mungkin itu faktor dari keturunan atau mungkin dari faktor makanan bisa juga kan. Saya juga kurang paham kalau masalah itu. Dan satu lagi, yang merah-merah itu kecil, itu bukan ikan nila ya, tapi itu ikan mas. Saya coba campurkan kemarin, beli ikan mas kurang lebih 1 kilo dan saya coba campurkan dalam 1 kolam dengan ikan nila. Dan saya mau membandingkan pertumbuhannya lebih cepat mana. Cuman berhubung kolam saya cuman segini dan saya cuma punya 2 kolam, jadi saya satukan saja. Oh ya, dan satu lagi, dalam pemberian pakan khususnya pelet apung seperti ini, sebelum dikasihkan ke ikan, saya biasanya terlebih dahulu membibisnya atau bisa disiram dengan air, tapi jangan terlalu luber ya airnya.
kira-kira aja, kira-kira nyampe si peletnya itu nggak ngembang gitu. Dan kira-kira kalau dipegang seperti ini, tapi kalau diginikan dia mudah hancur ya. Itu tujuannya supaya pelet yang dimakan oleh ikan nila kita itu tidak mengembang di perutnya. Karena yang saya tahu sifatnya pelet apung itu bila terkena air itu dia akan mengembang. Nah, apabila si pelet apung kita langsung diberikan pada ikan, maka kemungkinan besar dia akan mengembang di perutnya. Dan mungkin bisa menyebabkan kematian ya jika terlalu menggembung perutnya. Mungkin manusia juga sama ya, kalau misalkan kelebihan porsi makan gitu ya, dan di perutnya udah penuh gitu, mungkin kalau dalam bahasa sini tuh disebutnya kemerdekaan gitu. Jadi kelebihan, kamardekaan kalau dalam bahasa sini, kalau dalam bahasa Sunda. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Sunda nih. Saya tinggal di daerah Ciamis. Dan dari segi manfaat lainnya, kalau peletnya disiram dulu dengan air, itu biasanya ikan tuh cepet cepet kenyang gitu. Soalnya dari segi postur dia kan kalau disiram dulu sebagian pakai air dia akan mengembang, otomatis volume pakannya juga atau ukurannya juga pasti meningkat. Nah, itu dari segi pakan mungkin ya segitu. Dan untuk segi penebaran, kemarin itu saya ke tukang benih, pesannya sih 20 kilo ya, tapi cuman kehabisan kemarin bibitnya. Jadi saya cuma dapat 17 kilo saja. Dan saya campurkan dengan ikan mas. Maaf ya, salah menyebutkan. Dengan ikan mas 1 kilo, mungkin totalnya 18 kilo, yaitu ikan nila 17 kilo dan ikan mas 1 kilo. Di sini saya mengambil jenis nila gesit ya, yang katanya pertumbuhannya lebih cepat daripada nila biasa. Dan ini termasuk nila monosek kalau nggak salah. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin ya tergantung dari porsi makan juga ya, cepat atau besarnya, dan tergantung dari kondisi kolam. Di sini juga saya masih dalam tahap belajar, cuman saya di sini belajar tapi langsung sekalian praktek ya. Jadi kalau kita belajar hanya ngandelin teori, kapan kita bisanya? Tapi kalau sekalian kita teori, praktek maksudnya. Jadi kita tuh dalam semua kendala kita bisa
bisa berpikir untuk mencari solusinya. Oh ya, dan satu lagi, saya di sini menggunakan air dari sungai, dan saya sengaja airnya tuh dibikin seperti ini. Nah, jadi kelihatan tuh kan ada gelembung-gelembung putih. Nah, itu gelembung-gelembung putih itu mengandung oksigen ya, oksigen terlarut dalam air, dan itu bisa membuat ikan kita tidak kekurangan oksigen ya, karena dalam gelembung-gelembung air itu dia mengandung O2 ya, dan ikan pun terlihat sangat sehat. Dan ini real ya, bukan saya tebar bibit dari tadinya gede lalu ini baru di video, tapi saya ini udah 3 minggu, dan saya berniat 3 minggu setelah tebar bibit baru saya videoin hasilnya. Dan mungkin kedepannya rencananya saya mau nyampe 4 bulan. Dan rencananya saya di sini target panen 4 bulan sekali ya. Semoga saja bisa terkejar targetnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mungkin kedepannya saya akan terus update hasil pembesarannya ya yang saya lakukan. Oke, dan bila video ini bermanfaat, boleh di like, komen, subscribe channel saya ya, karena subscribe itu gratis. Dan bila ada kekurangan mohon maaf. Dan sekian dari saya, mungkin kita bertemu di video selanjutnya nanti, masih dalam pembesaran ikan nila. Oke, makasih. Assalamualaikum.